Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita hari ini bisa sama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kehebatan kita. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari bersama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari bersama kembali kita naikkan pujian ini, katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah kami Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Mari sembah Tuhan lebih lagi, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain pujian kami, puji dan sembah Kau.
Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan. Terima kasih buat Haleluya. kebaikan-Mu, buat kasih Kami sembah, kami bersyukur. kami puji Tuhan. nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau baik, terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat kasih buat setiamu. kebaikan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Kami Tuhan. berterima kasih Buat segala perbuatannya yang buat anugerah-Mu ajaib. yang Buat begitu setiap besar. kekuatan yang Tuhan berikan. Buat nafas yang Buat masih setiap Kau beri. pertolongan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih. Kami bawa pujian kami Terima Tuhan. kasih. Kami bawa pujian kami. Terima kasih. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Biarlah segenap hati kami Tuhan Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari lebih lagi angkat hatimu pagi ini. Katakan, dengan apa kan ku balas segalanya. segala kebaikan. Ya Tuhan, Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita yang begitu baik, Tuhan kita yang begitu setia. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat musim kehidupan yang sedang kami lewati. Kami tahu Tuhan mungkin itu tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami mau lebih lagi memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir dan memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini dan juga Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan karena kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Amin. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Kita rasakan kasih-Nya, kita rasakan kuasa-Nya. Dia yang memberi kelegaan kepada setiap kita. Haleluya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku, senanglah hatiku, saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku, saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Selamanya. Biar sukacita Tuhan nyata pagi hari ini di tempat ini. Amin. Kembali serukan semua yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Mari serukan sama-sama. Senanglah hatiku, saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku, saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah. Katakan senanglah hatiku, senanglah hatiku saat engkau bersamaku. Amin. Sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Kalau selamanya kita punya Tuhan Yesus, kita boleh merasakan kebahagiaan sejati. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah pujian kita, penyembahan kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti Bapak Hans akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Berkati persembahan ini, Tuhan, supaya Tuhan Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, Bapa. Berikan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberi dengan penuh sukacita pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Naikkan pujian. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Bersama katakan,
tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Puji Tuhan untuk persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan pada hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah musim kehidupan saat ini, mungkin pandemi yang masih belum usai, kita percaya hanya Tuhanlah yang bisa menjadi sumber ketenangan dan kelegaan buat setiap kita. Mari kita mau belajar untuk tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya. Karena pertolongan kita datang daripada Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri, sama-sama katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan. Sekali katakan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah pagi ini kami boleh terus menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Amin. Bapa di surga, berkati kami dengan firman-Mu kembali, dan kami siap diberkati dengan firman-Mu. Amin. Amin. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus.
Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menuntun langkah-langkah hidup kita. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah Yesus memberi kelegaan. Yesus memberi kelegaan. Kita baca ayatnya dalam Matius 11 ayat 28. Ini ayat yang sangat terkenal. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Tuhan, di dalam ayat 28 ini ada sebuah penekanan bahwa Yesus dapat memberikan sebuah kelegaan. Artinya di dalam Yesus ada kelegaan. Kemudian Yesus adalah sumber dari kelegaan. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat lebih jauh arti dari kata kelegaan. Kata kelegaan di sini di dalam bahasa aslinya memiliki beberapa makna. Makna yang pertama yaitu mengizinkan seseorang untuk berhenti dari apa yang dikerjakan, sehingga dapat diartikan sebuah kebebasan atau sebuah kelepasan. Bapak Ibu, satu kali kita tim dari GB Grapena diundang untuk melayani sebuah ibadah singkat di satu keluarga yang memang sudah lama tidak datang dalam kebaktian. Kenapa? Karena bapak ini, Bapak Ibu, sakit sudah cukup lama. Jadi mereka tidak bisa datang ibadah. Entah kenapa di dalam ibadah tersebut saya membawakan renungan singkat ini. Ya. Dikatakan mengizinkan seorang untuk berhenti dari apa yang dikerjakan sehingga dapat diartikan sebuah kebebasan atau kelepasan. Rupanya hari Minggu kita ibadah siang, hari Kamis bapak ini dipanggil oleh Tuhan. Jadi dia boleh berhenti dari apa yang dia kerjakan sehingga dapat diartikan sebuah kebebasan, dia mendapatkan kelepasan pada saat itu. Kemudian yang kedua, memulihkan tenaga. Seperti seorang buruh kerja yang berhenti untuk beristirahat agar tenaganya dapat pulih kembali. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya sebuah pemulihan. Ada pemulihan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ketenangan. Sebuah keadaan yang tenang atau nyaman. Sebuah keadaan yang tenang atau nyaman. Kita akan melihat Bapak Ibu Tuhan poin yang kedua. Poin yang pertama arti dari kelegaan. Yang kedua, kelegaan yang Yesus berikan. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari terkait dengan kelegaan yang Yesus berikan. Yang pertama, kelegaan dari penderitaan hidup. Dalam konteks Matius ini ada dua hal yang membuat orang pada saat itu menderita, letih lesu dan berbeban berat, yaitu penjajahan dari pihak Romawi, di mana mereka hidup dijajah sebagai orang yang tidak bisa memiliki kebebasan, dijajah, kemudian mereka ditekan untuk bayar pajak yang tinggi. Itu yang membuat orang-orang tersebut mengalami penderitaan. Kemudian hukum agama yang dibuat oleh para imam Farisi. Jadi hukum agama yang dibuat oleh orang-orang Farisi pada waktu itu justru membuat orang-orang saat itu hidupnya menderita, Bapak Ibu. Mungkin saat ini
konteks penderitaan kita berbeda. Hari ini banyak orang menderita karena akibat dari COVID-19, Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang menderita karena akibat dari COVID-19. Kita tahu ada orang yang menderita karena apa? Sekarang sedang menghadapi krisis keuangan dalam rumah tangganya, dalam hidupnya. Ada orang yang sedang menderita karena dia kehilangan usahanya. Dan juga banyak orang menderita karena banyak yang kehilangan keluarga yang mereka cintai, yang mereka kasihi. Bapak Ibu Tuhan, jadi hari-hari ini begitu banyak orang yang sedang mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Untuk itu kita bersyukur Yesus bisa memberikan kelegaan. Yang pertama, Yesus dapat memberikan kelegaan kita dari yang namanya penderitaan hidup. Yang kedua, kelegaan dari dosa. Dosa menjerat dan memperbudak manusia. Dosa itu menjerat dan memperbudak manusia. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat kalau seseorang yang hidupnya terikat dengan perbuatan dosa, pasti hidupnya tidak nyaman, Bapak Ibu. Ya, dia menderita. Kenapa? Karena dia ada dalam satu ikatan, satu jeratan di mana dosa terus memperbudak hidup mereka. Banyak orang yang ingin terlepas, bebas dari ikatan ini, Bapak Ibu. Tapi kadang-kala kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus, Bapak Ibu. Yesus yang bisa memberi kelegaan dari dosa. Dosa yang kita perbuat dari hidup ini. Apa buktinya? Buktinya dia mau mati, menebus dosa isi dunia. Kalau tidak, ngapain Yesus mesti datang ke dunia? Kalau bukan karena sesuatu yang sangat serius, yaitu namanya dosa yang bisa menjerat dan memperbudak manusia. Makanya Yesus datang ke dunia. Dia bisa memberikan kelegaan kita dari yang namanya dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu, kelegaan jiwa. Kata jiwa di sini dari bahasa aslinya yang dalam artian umum berbicara mengenai keadaan batin seseorang. Batin kita, sesuatu yang ada di dalam kita ini, batin. Hal ini dapat diberi makna bahwa di dalam Yesus ada kelegaan dari rasa takut dan khawatir yang sering mengganggu keadaan batin manusia. Hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, begitu banyak orang yang batinnya terganggu. Dengan apa? Dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, dengan rasa cemas dan sebagainya. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat begitu banyak orang yang hari-hari ini batinnya merasa terganggu. Apalagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang begitu parno. Bapak Ibu tahu parno ya? Itu parno temannya Parna mungkin Bapak Ibu. Ya, begitu ya khawatir ya takutnya. Ya, dengan yang namanya corona Bapak Ibu. Memang jujur kita katakan, kita harus tetap menggunakan sekali protokol kesehatan secara ketat. Itu saya sangat setuju Bapak Ibu. Harus. Itu bagian kita. Tapi kita juga gak perlu parno. Ya, terlalu cemas, terlalu khawatir Bapak Ibu. Nah kadangkala inilah yang membuat akhirnya batin kita menjadi tidak tenang. Biar kita mau berkata seperti pemazmur, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Kita ngomong sama jiwa kita Bapak Ibu. Seperti pemazmur berkata kepada Tuhan,
Untuk itu biarlah hari-hari ini keadaan cemas kita, takut kita, khawatir kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sekali kita bersyukur kita punya Yesus yang bisa memberikan kelegaan batin kita, kelegaan jiwa kita. Bapak Ibu, di dalam dunia ini tidak ada satu tempat, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kelegaan batin kita. Kita bersyukur sekali lagi kita punya Yesus yang bisa memberikan kelegaan buat batin kita, buat jiwa kita yang hari-hari ini sering dilanda dengan rasa cemas, khawatir, dan takut. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita mendapat kelegaan? Yang pertama, datang kepada Yesus. Sekali lagi, untuk kita ingin bisa mendapat kelegaan, mau tidak mau, kita harus datang kepada Yesus. Alkitab berkata, marilah kepadaku. Kata mari ini adalah bentuk undangan yang Yesus berikan kepada kita. Dia mengundang kita untuk ngapain? Datang kepada Dia. Ketika kita apa? Ketika kita sedang mengalami apa? Letih, lesu, dan berbeban berat. Bapak Ibu, termasuk orang yang apa? Yang berbadan berat pun perlu datang sama Yesus. Supaya apa? Tidak overweight. Ya. Bapak Ibu Tuhan, jadi ini adalah satu bentuk undangan Tuhan buat kita. Ketika apa? Ketika kita mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Hari-hari ini banyak orang yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat, Bapak Ibu. Ya, saya percaya hari ini begitu banyak orang yang sedang menghadapi keletihan, lesu, dan berbeban berat. Mungkin mereka berkata, aduh, saya ini sedang madesu. Apa tuh madesu? Masa depan suram. Tapi kita percaya Bapak Ibu, sekali lagi kita punya Yesus. Untuk itu kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Dia. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Dan Dia selalu membuka pintu hatinya buat kita. Dan juga Dia mengulurkan tangannya kepada kita ketika kita mau datang kepada Dia, kepada Yesus. Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi, bagaimana kita bisa mendapat kelegaan? Yang pertama, Alkitab mengajarkan kita datang kepada Yesus. Mari kita gunakan kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan di tengah-tengah keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Karena COVID-19, kita justru punya banyak kesempatan untuk datang kepada Yesus. Datang kepada Dia. Dialah sumber kelegaan itu sendiri buat hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita mendapat kelegaan? Kita berkata pikul kuk. Matius 11:29. Kuk adalah gambaran. Coba kita baca itu dulu Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Saya ulang Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar sama Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Tuhan, kuk adalah gambaran dari sebuah kendali. Ya Bapak Ibu, di PowerPoint ini ada gambar kuk, itu kendali. Bapak Ibu, kuda yang liar dikasih kuk supaya bisa dikendalikan. Ya. Dikasih kuk. Kemudian juga kerbau atau sapi yang bawa gerobak dikasih kuk
Supaya bisa apa? Bisa dikendalikan. Nah, jadi sekali lagi cook adalah gambar dari sebuah kendali. Hal ini memiliki arti bahwa kita harus berada di bawah kendali Tuhan. Mau dikendalikan Tuhan, mau belajar kepada Tuhan. Tadi Alkitab berkata, mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau dikendalikan Tuhan. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Kita mau belajar kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena kita dituntut untuk memiliki apa? Ketaatan kita kepada Dia. Kita harus belajar taat kepada Tuhan. Kita mau dikendalikan Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan dan diarahkan hidup kita sama Tuhan. Bapak Ibu sama Tuhan, hari-hari ini kita harus menyadari hanya Tuhan yang bisa menolong keadaan kita, Bapak Ibu. Makanya kita mesti apa? Mau dikendalikan sama Tuhan. Biar Tuhan nanti akan mengarahkan, menuntun langkah-langkah hidup kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Maka kita jangan sombong. Hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita lihat situasinya Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat orang mau masuk rumah sakit aja ngantri Bapak Ibu. Susah. Maaf kata Bapak Ibu, orang yang mati pun dikubur ngantri Bapak Ibu. Ya. Tapi biarlah kita mau belajar taat sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kita percaya kalau Tuhan mengendalikan hidup kita, pasti Dia bertanggung jawab dengan hidup kita. Pasti Dia bisa melakukan banyak cara untuk menolong hidup kita. Tapi dengan catatan, kita mau belajar dikendalikan oleh Tuhan. Taat sama Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menang atau bisa mendapat kelegaan? Kita harus rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dan lemah lembut adalah sikap hati yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Rendah hati dan lemah lembut adalah sikap hati yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya maksud dan rencana. Saya katakan, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana buat hidup kita. Yang sudah pasti kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan sedang mau membentuk kita. Tuhan sedang mau memproses kita. Meskipun dengan keadaan-keadaan yang kadang-kadang menyakitkan dalam hidup kita. Keadaan-keadaan yang tidak baik yang kita alami dalam hidup kita. Tapi itu adalah bentuk dari proses Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari dan kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan, maka kita percaya Bapak Ibu, hidup kita pasti ke depan akan jadi lebih baik. Tuhan tahu rancangan hidup kita. Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Untuk itu, biarlah kita mau selalu rendah hati dan lemah lembut di hadapan Tuhan. Artinya kita memiliki sikap hati yang mau dibentuk sekali lagi dan diproses oleh Tuhan. Meskipun pada waktu itu diproses oleh Tuhan, kadangkala tidak menyenangkan. Bahkan sekali lagi katakan, itu menyakitkan hidup kita. Tapi saya percaya, ketika kita mau diproses sama Tuhan, Tuhan bisa apa? Memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Dan bahkan Tuhan bisa memberikan kita kelegaan di tengah-tengah keadaan yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Tuhan, biarlah hari ini kita diingatkan bahwa ada undangan Tuhan. Undangan Tuhan buat hidup kita. Sekali lagi Matius 11:28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambut firman Tuhan. Nyanyikan lagu yang sudah cukup lama. Katakan, ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Amin. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari katakan, Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Nyanyikan lagi dari pertama Bapak Ibu. Ketika aku berbeban berat, ku datang pada Yesus. Amin. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Amin. Ketika aku berputus asa, ku datang pada Yesus. Amin. Amin. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari kita muliakan Dia dan katakan, Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu ada di rumah, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dan sekaligus mengundang kita. Bagi Bapak Ibu sedang menghadapi beban yang berat, kita mungkin sedang letih lesu, mari kita mau datang sama Yesus. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan bisa memberikan kita kelegaan. Yesus bisa memberikan kita kelegaan atas beban berat kita saat ini. Bagi Bapak Ibu mau didoakan, baik ada di tempat ini maupun ada di rumah, angkat tanganmu sama Tuhan. Kita katakan, kita panggil nama Yesus, kita katakan,
Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama. Terus katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan. Amin. Namamu selama-lamanya. Katakan kembali Yesus, Yesus Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang dengan segala kehendak hati kami. Kami bawa beban berat kami kepada Tuhan. Kami bawa letih lesu kami kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup memberikan kami kelegaan, sanggup memberikan kami pertolongan, sanggup memberikan kami kemenangan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Jamah kami, berikan kami kemenangan, berikan kami kelegaan, berikan kami pertolongan Tuhan. Apapun beban yang sedang kami alami, Engkau tahu hari ini Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan. Lindungi kami selalu dari virus corona dan virus apapun, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati rumah tangga kami, berkati studi anak-anak kami, berkati pelayanan kami, berkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkaulah sumber penolong kami, sumber berkat, sumber kelegaan, sumber pengharapan, sumber kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang mulia, yang setia. Haleluya, Terima kasih. haleluya. Makasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Seluruh bumi berduka-Mu. Katakan sekali lagi Bapak. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Engkau layak terima pujian, hormat dan kemuliaan dari kami. Ya Bapa,
Ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan untuk kita mau berdoa syafaat. Kita bawa bangsa negara kita selalu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dukung. Kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami menyerahkan bangsa kami, negara kami, Yes, Indonesia Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Ya Indonesia. Tuhan. Engkau yang menolong bangsa kami, negara kami sampai hari ini. Ya Yesus. Kami berkata Ebenezer, sampai di situ Tuhan menolong bangsa kami, negara kami. Saat ini kami berdoa memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia. Ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Amin. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Dalam nama Yesus. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Dalam nama Yesus. para menteri, Amin. Tuhan, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Amin Kami Tuhan. memberkati TNI, Amin. kami memberkati Polri Tuhan. Amin. Kami memberkati bangsa kami, negara Indonesia. Amin Tuhan. Kami percaya Indonesia akan ditolong oleh Tuhan. Yes, amin. Keluar dari krisis COVID-19. Amin. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. Indonesia akan dipulihkan. Amin. Indonesia akan dipulihkan. Amin. Indonesia akan diberkati Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Amin. Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara ajaib, Yes. perkara-perkara besar di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Yang memberkati para medis, para dokter Tuhan. yang terus berjuang. Ya, Tuhan. Berkat-Mu ada buat mereka Tuhan. Amin. Amin. Berkati keluarga mereka semua. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat GB Gerapen ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, Amin. kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat mereka yang masih sakit, Tuhan pulihkan. Ya Tuhan. Tuhan pulihkan mamanya Wiwi. Dalam nama Yesus. Bahkan kami rindu dia diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya Yesus. Tuhan pulihkan Sharon. Dalam nama Tuhan Yesus. pulihkan Ko Acun. Dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Andri. Dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan jemaat yang kami disebutkan nama mereka satu persatu. Ya Tuhan. Dan kami bersyukur yang sakit Tuhan sudah sembuhkan mereka Terima kasih. secara ajaib dan Terima sempurna. kasih. Terima kasih Bapa di surga. Ya, Rahmat. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi kelegaan buat setiap kita. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali selamat memberi dengan sukacita dan kita naikkan pujian bersama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat. Minggu 25 Juli 2021, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Dan ketiga, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa melalui aplikasi Zoom
yang diadakan pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan link akan dibagikan sesaat sebelum doa melalui WhatsApp grup GBI dengan alamat Geraha Pena. Dan yang keempat, ibadah live streaming GBI dengan alamat Geraha Pena pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 11. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Nah, apabila terjadi pelonggaran PPKM sesuai dengan kebijakan pemerintah, ada kemungkinan kita akan beribadah secara onsite dengan jam-jam ibadah seperti biasa dan tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara tetap bisa memantau pengumuman yang akan di-share melalui grup WhatsApp kita info GBI dengan alamat Geraha Pena. Dan yang selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan renovasi ruko. Berikut adalah penerimaan dan pengeluarannya. Saldonya adalah sekian. Puji Tuhan, Tuhan tolong sampai hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan di GBI alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian pengumuman pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita bisa kembali ibadah meskipun melalui live streaming. Kita doakan nanti pemerintah malam pasti akan memberikan kembali pengumuman tentang kebijakan PPKM kita. Bapak Ibu, kalau seandainya PPKM kita diperlonggar, kita berdoa supaya kita bisa kembali beribadah secara onsite. Ya, meskipun 25% pun nggak apa-apa. Ya, kita tunggu kebijakan. Jadi kalau nanti PPKM diperlonggar tentang hal ibadah, berarti minggu depan kita bisa ibadah secara onsite dan disertai juga dengan perjamuan kudus. Kemudian tentang pemuritan, Bapak Ibu, GB Geraha Pena akan memulai pemuritan untuk jemaat akan dimulai hari Rabu. Hari Rabu tanggal 28 Juli jam 6:30 malam. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah daftar bisa menghubungi sekretariat atau nanti sekretariat akan membantu menghubungi Bapak Ibu untuk bisa mengambil bukunya. Kita dapat buku gratis, Bapak Ibu, buku pemuritan secara gratis ya, atau bisa menghubungi sekretariat kalau ada kendala-kendala. Dan bagi Bapak Ibu yang masih atau tiba-tiba mau ikut ya, tolong daftarnya hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut pemuritan masih berikan kesempatan, tapi daftarnya hari ini ke sekretariat atau ke Ibu Mike atau ke Saudari Olive ya. Daftar sekarang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita doakan supaya pemuritan ini betul-betul memberkati Bapak Ibu dan kita lebih lagi dibekali ya dalam kita belajar tentang firman Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu, tidak ada ujian. Ya, kadang ada orang tanya, Pak, ada ujian nggak? Jangan takut, nggak ada ujian. Ujiannya itu ujian melakukan firman Tuhan. Jadi ujian kita adalah ujian melakukan apa yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, pemuritan ini gratis. Bapak Ibu, jadi gratis, nggak bayar ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyumbang sih, oh kami senang hati Bapak Ibu ya. Baik, itu saja kita akhir ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus selalu menolongku. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Amin. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan yang jadi selalu penolong hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena Tuhan yang menolong hidup kami. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, Yes, Tuhan. buat berkat-Mu, Amin. buat perlindungan-Mu bagi hidup kami. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur kami punya Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Amin. Tuhan sekali lagi menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan. Seluruh jemaat GB Gerapena kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, Amin. kepunyaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pimpin setiap aktivitas kami mulai hari besok Senin. Sekali lagi, sertai pekerjaan kami, Amin. sertai usaha kami, dagangan kami, Ya Tuhan. sertai rumah tangga, sertai studi anak kami, sertai pelayanan kami, Ya Tuhan. sertai apapun yang kami kerjakan Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan menyertai kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami. Amin. Sertai kami terus Tuhan. Amin. Pegang tangan kami. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau berpisah pulang. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu kembali. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Happy Sunday, God bless you all.